Halo, salam Pramuka. Saya Nengah Anggi Puspadewi, NPM 2013023058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasal Pramuka dari pasal 20 hingga pasal 35. Pasal 20. 1. Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan Pramuka terdiri atas 1. Gugus depan dan 2. Kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2, sesuai A meliputi gugus depan berbasis suatu pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22. 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23. Kuartir sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas 1. Kuartir ranting, 2. Kuartir cabang, 3. Kuartir daerah, dan 4. Kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan pengurusan organisasi, pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 2, huruf A, dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25, 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27, 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Pasal 28, 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf A merupakan suatu organisasi gerakan pramuka di kecamatan. 2. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Ranting kuartir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk 1. Pertanggungjawaban organisasi, 2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan 3. Penetapan rencana organisasi. Pasal 29, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk 1. Pertanggungjawaban organisasi, 2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan 3. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk 1. Mempertanggungjawabkan organisasi,
2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan 3. Menetapkan rencana kerja organisasi. Pasal 31. 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk 1. Mempertanggungjawabkan organisasi. 2. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional. 3. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan 4. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Pasal 23. 1. Suatu organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk 1. Suatu karya pramuka. 2. Gugus Dharma Pramuka. 3. Satuan komunitas pramuka. 4. Pusat penelitian dan pengembangan. 5. Pusat informasi. Dan 6. Badan usaha. 2. Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33. 1. Pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atas unsur 1. Pemerintah, 2. Pemerintah daerah, dan 3. Tokoh masyarakat. 4. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Pasal 35. 1. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa 1. Lambang, 2. Bendera, 3. Panji, 4. Himne, 5. Pakaian seragam. 2. Atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Bye-bye, salam pramuka.